Selamat datang di pelajaran matematika di kelas 8. Kali ini materi kita masih membahas tentang ragam pola bilangan. Di minggu lalu kita sudah mempelajari pola bilangan ganjil. Oke, sesuai dengan namanya bilangan ganjil. Maka polanya itu adalah 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Di minggu lalu kita sudah tahu bahwa untuk pola bilangan ganjil, suku ke n itu dirumuskan menjadi 2n dikurang 1. Oke, ini pelajaran kita minggu lalu. Yang kedua, pola bilangan kedua adalah pola persegi. Oke. Pola persegi ini bentuk polanya adalah 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Oke, bentuk pola yang digambarkan pada minggu lalu 1, 4, 9, 16 mengikuti bentuk persegi, makanya dinamakan pola persegi. Oke, untuk menentukan suku ke n dari pola persegi itu menggunakan rumus n kuadrat. Oke, hubungannya untuk bilangan ganjil suku ke n itu dirumuskan dengan 2n kurang 1. Sementara untuk pola bilangan ganjil Sn atau jumlah n suku pertama itu ternyata mengikuti pola persegi yang seperti kita pelajari pada minggu lalu. Oke, jumlah n suku pertamanya dirumuskan n kuadrat. Jadi pola persegi ini digunakan juga sebagai jumlah suku ke n untuk pola bilangan ganjil. Oke anak-anak, itu materi kita pada minggu lalu. Pada minggu ini kita akan memasuki materi pola bilangan genap. Pola bilangan genap sesuai dengan namanya genap. Oke, bilangan genap yaitu bilangan yang habis dibagi 2. Artinya, ketika bilangan itu dibagi 2 tidak memiliki sisa, maka bilangan itu dikatakan bilangan genap. Oke, minggu lalu kita belajar tentang bilangan ganjil atau pola bilangan ganjil. Kali ini pola bilangan genap. Berapa saja pola bilangan genap? Pola bilangan genap dimulai dari 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Sekarang kita lihat bagaimana kita menentukan suku ke n dari pola bilangan genap. Perhatikan, pola bilangan genap mengikuti aturan penambahan 2 dari suku sebelumnya. Oke, 2 ke 4 penambahan 2 sebanyak 1 kali, 4 ke 6 penambahan 2 sebanyak 1 kali, 6 ke 8 penambahan 2 sebanyak 1 kali. Nah, sekarang kita lihat untuk suku pertama dari pola bilangan genap itu sama dengan 2. Oke. Suku kedua itu adalah suku pertama ditambah dengan ditambah dengan 1 kali penambahan 2. 2 yang di sini adalah penambahan 2 dari suku pertama ke suku kedua, hanya ditambah 1 kali. Makanya di sini dituliskan 1. Jadi 1 dikali 2 hasilnya 2, kemudian ditambah 2 hasilnya 4. Sekarang U3 atau suku ketiga.
Suku ketiga adalah suku pertama ditambah dengan, karena ini adalah suku ketiga, penambahan 2-nya, tuh perhatikan, sebanyak 2 kali. 1, 2. Maka penambahan 2-nya sebanyak 2 kali. Jadi 2 dikali 2, 4, ditambah 2 hasilnya 6. Oke, untuk suku keempat, penambahan 2-nya terjadi sebanyak 1, 2, 3. Oke, sebanyak 3 kali ditambah dengan suku pertama tadi. Jadi hasilnya 8. Oke, bagaimana dengan UN? UN, sekarang kita lihat. UN adalah, kita lihat, ketika suku kedua, penambahan 2-nya sebanyak 1 kali. Suku ketiga, penambahan 2-nya 2 kali. Suku keempat, penambahan 2-nya 3 kali. Maka suku ke N, penambahan 2 akan terjadi berapa? Oke, lihat polanya. Di sini 2 ke 1. Lalu 3 ke 2. Lalu 4 ke 3. Artinya kalau N, maka dia akan berkurang 1 dari N. Maka di sini dituliskan N kurang 1. Dengan suku pertama nilainya 2. Lalu kita proseslah. UN sama dengan 2 ditambah 2 dikali N hasilnya 2N. 2 dikali negatif 1 hasilnya negatif 2. Yang bisa kita operasikan hanya 2 dan negatif 2 ini, karena sejenis. 2 dikurang 2 hasilnya 0, maka tinggallah 2N. Jadi rumus suku ke N untuk pola bilangan genap adalah 2N. Oke, kita buktikan. Suku pertama, kita ganti N-nya menjadi 1. 2 dikali 1 hasilnya 2. Sesuai. Suku kedua, N-nya kita ganti menjadi 2. 2 dikali 2 hasilnya 4. Sesuai. Dan seterusnya. Jadi ingat anak-anak bahwa untuk pola bilangan genap, suku ke N rumusnya adalah 2N. Baik. Selanjutnya kita akan menentukan jumlah suku ke N dari pola bilangan genap. Apakah mengikuti pola tertentu? Mari kita lihat atau saksikan penjelasan berikut. Minggu lalu sudah kita bahas bahwa S itu berarti sigma. Sn artinya adalah jumlah suku ke N. Dalam matematika, sigma itu berarti jumlah. S1 maknanya itu sama dengan U1. S2 adalah jumlah 2 suku pertama, yang berarti U1 ditambah U2. S3 artinya jumlah 3 suku pertama, artinya U1 ditambah U2 ditambah U3. Oke, sampai sini anak-anak bisa memahami bahwa S itu adalah jumlah N suku pertama. Sekarang kita perhatikan pola bilangan genap. Pola bilangan genap dituliskan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Oke, dari pola bilangan ini kita tahu bahwa S1 itu sama dengan 2, karena
S1 sama dengan U1. S2 itu sama dengan 6. Dari mana datang 6? S2 adalah U1 ditambah U2. Artinya 2 ditambah 4. Hasilnya 6. S3 itu sama dengan 2 ditambah 4 ditambah 6. Hasilnya 12. S4 artinya 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8. Hasilnya 20. Dari bentuk ini kita tahu bahwa nilai yang sudah kita dapat S1 sama dengan 2, S2 sama dengan 6, S3 sama dengan 12, dan S4 sama dengan 20. Begitu seterusnya. Nah, bagaimana kita menentukan Sn? Maka ikutilah bentuk pola persegi yang akan dituliskan sebagai berikut. S1 tadi nilainya 2. Oke. S2 itu nilainya 6 didapat dari 2 ditambah 4. Oke, S3 itu nilainya 12 didapat dari 2 ditambah 4 ditambah 6. Sedangkan S4 itu nilainya 20 didapat dari 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8. Oke, sekarang perhatikan bulatan-bulatan hitam. Oke, ini dibentuk sehingga membentuk suatu bentuk pola persegi panjang. Oke, kita lihat bahwa yang pertama jumlahnya, jumlahnya itu 2. Ya, jumlahnya 2. Yang kedua itu jumlahnya 6. Yang ketiga jumlahnya 12. Dan yang keempat jumlahnya 20. Oke, dimana yang ini tadi kita sebut dengan S1. Oke, yang di sini S2, yang 12 S3, dan yang 20 S4. Oke, perhatikan, lihat pola yang dibentuknya. Oke, dari titik-titik hitam ini, dia membentuk suatu bangun seperti persegi panjang. Ya, nah pola ini disebut dengan pola persegi panjang. Sekarang lihat, Ananda sudah tahu kan sebelumnya bahwa luas persegi panjang itu dirumuskan panjang dikali dengan lebar. Oke, sekarang kita saksikan bagaimana untuk S1. Panjangnya itu 2, lebarnya itu 1. Kita simpan. 2 didapat dari 2 kali 1. Bagaimana dengan 6? 6 didapat dari panjangnya 3 dikali lebarnya 2. Untuk yang 12 kita dapat panjang 4, lebarnya 3. Oke, berikutnya untuk 20 kita dapat panjangnya 5, lebarnya 4, atau 5 dikali 4. Oke, baik, kita kembali lagi ke perhitungan kita tadi. Oke, dari pola yang sudah digambarkan tadi, kita dapat bahwa S1 itu 2 dikali 1. Oke, S1 itu 2 dikali 1. S2
itu 3 dikali 2. S3 itu 4 dikali 3 dan S4 itu 5 dikali 4. Lihat polanya. Di sini sama seperti nilai S-nya. Jika dia 1, maka di sini tetap 1. Jika 2, di sini 2. Jika 3, di sini 3. Dan jika 4, di sini tetap 4. Nah, jika di sini 1, maka pengalinya di sini 2. Jika 2, di sini pengalinya 3. Jika 3, maka pengalinya 4. Jika 4, pengalinya 5. Maka untuk mendapatkan SN kita lihat. Oke. Untuk SN jika sama, karena dia pengalinya sama ya. S1 tetap 1, S2 tetap 2, S3 tetap 3 dan S4 tetap 4. Maka jika SN, maka di sini tetap N. Lalu pengalinya apa hubungan 1 ke 2? 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5. Dari sana Ananda dapat bahwa bertambah 1. Maka jika di sini N, maka di sini adalah N tambah 1. Nah, jika kita kalikan Sn, maka hasilnya adalah N dikali N. N kuadrat, N dikali 1, hasilnya adalah N. Jadi, untuk rumus jumlah suku ke N, dari suatu pola bilangan genap itu sama dengan N kuadrat ditambah N. Ini untuk rumus jumlah suku ke N dari pola bilangan genap. Atau rumus ini juga bisa dipakai untuk suku ke N dari pola persegi panjang. Sekarang masuk ke contoh soal. Soal pertama, diketahui pola bilangan genap 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Tentukan U99 atau suku ke 99. Yang ditanya, yang B adalah jumlah 15 suku pertama. Karena tadi sudah kita bahas, untuk menjawab soal yang A, yang ditanya adalah suku ke 99. Kita ingat bahwa UN untuk pola bilangan genap rumusnya adalah 2N. Yang ditanya adalah suku ke 99, artinya N-nya 99. Tinggal kita substitusikan 2 dikali 99. Hasilnya adalah 198. Inilah suku ke 99. Jumlah 15 suku pertama, artinya S15 yang ditanya. Ingat bahwa jumlah N suku pertama pada pola bilangan genap itu dirumuskan N kuadrat ditambah N. Karena yang ditanya adalah jumlah 15 suku pertama, artinya 15 adalah nilai N. Tinggal kita substitusikan 15 kuadrat ditambah 15. 15 kuadrat nilainya 225, lalu ditambahlah dengan 15, sehingga hasilnya adalah 240. Inilah jumlah 15 suku pertama dari pola bilangan genap. Ada sebuah kuis untuk kalian. Tentukan 9.900 merupakan penjumlahan dari berapa buah suku pada pola bilangan genap. Yang tahu, silakan langsung di komen 5 jawaban yang tercepat dan benar akan diberi nilai tambahan. Selamat mengerjakan.
Oke, contoh soal yang kedua, diketahui pola bilangan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya sampai 50. Oke, kita harus bisa menalar bahwa ini sudah pasti pola bilangan genap. Lihat angka-angka penyusunnya, dan aturannya memiliki aturan tetap. 2 ke 4 bertambah 2, 4 ke 6 bertambah 2, 6 ke 8 bertambah 2. Oke, dari sini kita harus tahu sendiri bahwa ini adalah pola bilangan genap. Yang ditanya soal adalah tentukan jumlah suku-suku di atas. Oke, untuk menentukan jumlah suku, kita tahu bahwa rumusnya dari pola bilangan genap adalah Sn sama dengan n kuadrat ditambah n. Permasalahannya adalah kita belum tahu suku keberapakah 50 ini. Itu yang harus kita cari dulu. Oke, karena rumus suku ke n dari pola bilangan genap adalah 2n. Oke, kita mau mencari 50 itu suku keberapa. Maka UN-nya sudah ada, 50 sama dengan 2N. Oke, yang kita cari 2 kali berapa? Yang hasilnya 50. Dari sini kita dapatlah N sama dengan 25. Artinya 50 itu merupakan suku ke 25. Nah, sudah dapat kita N-nya. Tinggal kita gunakan rumus Sn karena yang ditanya adalah jumlah suku-suku di atas. Sn sama dengan n kuadrat ditambah n. Digunakan rumus ini karena soal merupakan pola bilangan genap. Maka hasilnya adalah S 25. 25 kuadrat ditambah 25. 25 kuadrat nilainya adalah 625 ditambah 25. Hasilnya 650. Oke, tanpa kalian harus menjumlahkan ini satu persatu, dengan menggunakan bentuk umum akan mempercepat langkah kita menentukan jumlah suku ke n dari pola bilangan genap. Pola bilangan genap, jumlah suku ke n-nya juga membentuk pola persegi panjang. Oke, sampai di sini materi hari ini. Semoga Ananda memahami apa yang sudah disampaikan. Selamat belajar, tetap semangat dan tetap atuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.